Assalamualaikum anak-anak. Masuk ke pembelajaran kita. Marilah kita sama-sama berdoa. Dan untuk memimpin doa, saya diharapkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Bisa dulu pasang juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa, Mas. Berdoa, Ustaz. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya ketua kelas untuk membimbing doa. Selanjutnya kita akan melakukan absensi ya. Iya, Pak. Untuk saya panggil namanya, silakan angkat tangan dan nyaut ya. Hadir, Pak. Anna Fitriani, Hadir, Pak. Elsie Amelia, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Asusi, Hadir, Pak. Ajijah, Hadir, Pak. Kurniati. Hadir, Pak. Sudah. Dua orang yang tidak hadir ya. Iya, Pak. Kita akan masuk ke ice breaking ya. Iya, Pak. Untuk merefleks sebagaimana yang kita lakukan untuk peredaran darah ya. Iya, Karena Pak. materi kita hari ini adalah peredaran darah, sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Ya, kita sama-sama melihat videonya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kita sudah mendengar bersama-sama lagu ice breaking ya. Iya, Pak. Kita sudah menikmati bersama-sama. Itu kita akan masuk ke pretest ya. Di mana pretest ini kalian akan mengisi soal-soal dari pretest ini untuk mengukur kemampuan kalian sebelum saya menyerahkan materinya. Iya, Pak. Ya, silakan. Masuk ke materi kita ya pada hari ini adalah sistem sirkulasi ya. Di
bantu saya untuk membaca di atas sana. Satu orang, siapa yang bisa membaca? Satu orang. Semuanya bisa. Ya. Oh. Peserta didik mampu menganalisis maksimal sistem pendarahan darah plusmes dengan menunjukkan sikap kreatif, disiplin, tanggung jawab, peduli atau kerjasama, santun, responsif, dan proaktif dengan benar melalui kegiatan siksus kelompok dan presentasi. Penyebab kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah dengan menunjukkan sikap reaktif, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, santun, responsif, dan proaktif dengan benar melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Seperti apa yang dipaparkan oleh teman tadi atau seperti apa yang dibacakan oleh teman tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita yaitu sistem sirkulasi pada manusia ya. Nah, sebelum masuk ke sistem sirkulasi pada manusia, Kombinasi plasma dan sel-sel yang beredar di seluruh tubuh. ya. Itulah darah ya. Selanjutnya kita akan memasuki kepada sistem sirkulasi pada manusia ya. Dalam sistem sirkulasi pada manusia terbagi menjadi 3 ya pada pembelajaran kita ini. Yang pertama organ-organ dalam sistem peredaran darah ya. Yang kedua mekanisme siklus peredaran darah dan besar dan kecil ya. Yang ketiga gangguan atau penyakit sistem peredaran darah ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya yaitu organ dalam sistem peredaran darah ya. Di dalam organ sistem peredaran darah ada jantung ya. Mana jantung ini sudah terpapar ya. Nah, seperti kalian lihat jantung itu kalau sudah dibelah ya seperti ini bentuknya. Nah, di sini ada beberapa katup ya atau sistemnya. Yang pertama arta, yang kedua arteri pulmonalis, yang ketiga vena pulmonalis, yang keempat serambi kiri, ada yang kelima katup ya hospitalis, yang keenam bilik kiri, yang ketujuh dinding jantung ya, itu bagian kanan ya. Selanjutnya ya bagian kiri ya. Selanjutnya pada bagian kanan ada vena cava, serambi kanan, katup tricuspidalis, dan yang selanjutnya bilik kanan ya. Ya, selanjutnya kita masuk kepada yang kedua yaitu siklus peredaran darah besar dan kecil ya. Di dalam siklus ini ada peredaran darah kecil yang pertama ya. Yang kedua ada peredaran darah besar. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya itu kita akan masuk ke pada nomor 1 yang pertama ya. Apa itu nomor 1? Bilik kanan ya. Darah mengalir dari bilik atau vena ventrikel kanan, kemudian bilik kanan memompa darah menuju 2. Mana yang 2? Anak-anak, apa itu 2? Yang 2? Arteri pulmonalis ya. Di mana arteri pulmonalis ini ada pada bagian kiri dan ada pada bagian kanan ya. Itu yang nomor 2. Selanjutnya kita setelah masuk di arteri pulmonalis ya, kapiler paru-paru bagian kiri dan bagian kanan, darah menuju ke paru-paru
untuk pengambilan oksigen ya, dan melepaskan CO2. Kemudian darah dialihkan ke nomor 4 ya, di mana di paru-paru ini akan diproses ya, pengambilan oksigen dan mengeluarkan oksigen ya. Nah, masuk kepada nomor 4 ya, masuk ke serambi kiri dan kiri. Itulah proses peredaran darah ke kecil ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke peredaran darah besar. Nah, di mana proses peredaran darah besar ini ya, kita masuk ke pada nomor 6. Di mana nomor 6? Apa? Ya? Ya. Pilih kiri atau pilih kanan? Pilih kiri. Ya. Nah, darah mengalir dari bilik atau ventrikel kiri melalui nomor 7. Ya. Apa itu nomor 7? Aorta ya. Aorta ya. Aorta yaitu arteri yang menghantarkan darah ke seluruh tubuh. Selain itu, darah dialihkan ke nomor 8. Nomor 8. Ya. Kapiler darah kepala dan tangan tangan ya, tangan. Itu kapiler darah ya. Kapiler darah pada nomor 8 ya. Nah, selanjutnya kapiler kepala dan dada ini atau tangan kemudian dialihkan ke nomor 8 lagi. Di bawah. Di bawah. Ya, ini nomor 8. Kapiler darah paru-paru dan kaki ya. Nah, selanjutnya kemudian membentuk nomor 9 ya. Ya, pena ya. Nah, kepala pena. Itu pena di bawah, Pak? Di mana nih? Nah, ini di bawah pena ya. Ya, Pak. Jadi larinya ke atas ya. Pena masuk ke pena. Nah, pena membentuk darah kembali ke jantung ya, jantung. Terus selanjutnya darah menuju serambi antrium kanan. Kalau sudah masuk ke jantung, darah menuju serambi kanan melalui ventrikel kanan superior ya. Itu peredaran darah besar ya. Iya, Pak. Nah, terus masuk ke yang bagian kanan itu adalah yang bagian merah, itu darah kaya akan oksigen, jadi penuh oksigen ya. Nah, terus darah yang warna biru itu adalah CO2 atau karbodioksida ya. Itu prosesnya ya. Terus kita masuk ke gangguan atau penyakit sistem peredaran darah ya. Nah, di mana gangguannya ini, penyakit ini atau sistem peredaran darah ini adalah yang pertama gangguan atau penyakit pada jantung ya. Berikut beberapa gangguan atau penyakit pada jantung ya. Yang pertama angina. Apa itu angina? Itu gangguan pada angina ya. Terus yang kedua setoran ya. Nah, aritma. Gangguan Apa yang itu? terjadi di mana kondisi irama pada jantung tidak teratur, alias tidak berdetak secara normal, bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Oke. Dan selanjutnya satu orang lagi. Siapa yang bisa satu orang? Ya, nomor 3 Cordia Mikuti ya. Pati ya.
Kemudian yang seperti terjadi akibat adanya kelainan pada otot jantung baik secara struktur dan juga fungsi sehingga otot jantung melemah. ya itu penyakit kardiomita ya. Ya. Terus yang keempat penyakit jantung ya. Koroner. Gangguan yang terjadi ya. Gangguan yang terjadi disebabkan adanya plak pada arteri koroner sehingga darah yang mengandung oksigen tidak sampai ke otot jantung. Otot jantung. Itulah gangguan atau penyakit pada jantung. Ya. Selanjutnya kita lihat gangguan penyakit pada darah. Berikut beberapa gangguan atau penyakit pada darah. Yang pertama anemia. Anemia ini merupakan gangguan yang terjadi gangguan pada anemia ya. Selanjutnya gangguan pada leukemia atau kanker di mana produksi sel darah putih yang terlalu berlebihan sehingga sel darah putih atau leukosit memaksa sel darah merah atau eritosit sehingga volume eritosit menurun. Ya. akibatnya ya. Ya. Selanjutnya Variasis Hemofilia. hemofilia ya. Terus masuk ke part. Selanjutnya itu gangguan pada pembuluh darah. ya. Penyakit pada pembuluh darah. Selanjutnya kita akan masuk ke gangguan yang ketiga darah ya. Nah, penyakit pada pembuluh darah ini ada beberapa penyakit. Yang pertama trombus, ya. Yang kedua embolus, yang ketiga ya. Di mana embolus ini merupakan gangguan akibat adanya Difungsi sehingga terdapat guguran dan darah yang jadi kerusakan ya. Jadi itu pada trombosit. Yang kedua embolus ya. Varises. Mana di sini varises ini berada di penyakit bagian kaki. Ya. Itulah gangguan-gangguan yang ada pada sistem. Yang mau bertanya tentang materi barusan saya terapkan, ya satu orang. Mana? Oh banyak sekali ya. Ya satu orang dulu. Ya. Bagaimana cara kita mencegah agar kita tidak terkena penyakit kelainan pada darah? Ya. Bagaimana untuk mencegah penyakit ya? Iya, Pak. Kelainan pada darah. Oke. Untuk yang siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Pak. Oke. Ya. Ya. Apa itu darah besar? Ya, apa itu darah besar? Bagus sekali ya. Terus, Saya Pak, ya, satu orang. Ya, apa fungsi jantung? ya, fungsi jantung. Ya, apa fungsi jantung? Terus, ada lagi? Apa Ya. itu darah kecil? Ya, apa itu darah kecil? Ini sudah masuk semua kayaknya. Oke, kita akan masuk karena yang pertama tadi adalah jantung. Ya, dimana jantung itu adalah
untuk memompa darah ya. Memompa darah mulai dari kaki kita sampai kepala ya. Ya, itu mulainya. Jadi mulai dari seluruh tubuh kembali ke jantung ya. Itu adalah jantung ya. Itu memompa darah. Apalagi tadi. Terus masuk kepada apa itu darah besar ya. Ini darah besar. Saya rasa ini darah besar itu adalah ya mengalir daripada mulai dari jantung ya, mulai dari jantung ke seluruh tubuh ya, kembali lagi ke jantung ya. Terus kita masuk kepada apa itu darah kecil ya. Ya, kalau darah kecil ini mulai dari apa namanya, kapiler paru-paru ya, mulai dari paru-paru ya, jantung ke paru-paru, kembali lagi ke paru-paru ya. Mulai jantung ya, jantung mulai dari jantung ke paru-paru, kembali lagi ke jantung. Itu maksudnya ya. Oke. Ya, bagaimana cara kita mencegah penyakit ya, peredaran darah? Itu sangat mudah sekali. Kiranya kita rutin berolahraga ya, supaya tidak terkena penyakit ya. Ya, ada lagi yang satu saya sudah kasih contoh tadi ya, kita rutin berolahraga ya. Satu Rutin makan buah-buahan. ya, rutin makan buah-buahan ya. Ya, tidak boleh merokok ya. Banyak sekali yang kita lakukan untuk mencegah Penyakit pada darah. ya, gangguan sistem penyakit pada sistem peredaran darah ini ya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok ya, tentang materi yang barusan saya paparkan. Saya belum dapat KPT-nya, bisa semua ya. Oke, silakan dikerjakan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai moderator, di samping kiri saya sebagai pemateri 1 dan di samping kiri saya juga sebagai penjawab. Saya akan serahkan sepenuhnya di pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tentang kisah wanita Bogor 23 tahun mengidap leukemia gejala hobi cat rambut. Setelah dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut,
kimia. Saya akan menjawabnya. Karena paparan zat kimia merupakan faktor resiko kanker pada pemakaian terus-menerus. Adakah bisa dicegah? Bagaimana cara agar mencegah kanker tersebut? Apa? Cara mencegah. Mencegahnya jangan sesak. Kita ganti. Oke, saya makasih banyak telah menjawab jawaban saya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Apakah ada yang mau bertanya lagi? 3 ya. Ayo silakan bertanya. Ya, Saya dari kelompok 2 kelompok 2 ya. ingin bertanya. Tuliskan permasalahan yang Anda jelaskan permasalahan yang Anda temukan setelah membaca artikel tersebut. Izin menjawab. Jadi permasalahan yang kami temukan setelah membaca artikel ini, wanita 23 tahun divonis mengidap leukemia. Itu jawabannya. Ya. Terima kasih telah menjawab. Apakah ada lagi? Selesai ya. Ada. Masih ada 1 orang. Ya. Ada yang mau nanya loh? Masih ada 1 dari kelompok 1 ya. Ini kelompok terakhir nih. Ya, sebelum kita ada pertanyaan, ayo. Upaya-upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan kelainan sistem darah tersebut? Ya. Jadi jawabannya adalah yang pertama rutin berolahraga, yang kedua tidak merokok, yang ketiga membatasi asupan garam, yang keempat dan yang terakhir mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Contohnya seperti apa? Dari buah, sayur, dan makan bergizi lainnya. Contoh apa nih? Contoh makanan bergizi ya kan harus pagi sayuran, buah-buahan, dan vitamin. Ya. Ya. Sudah bagus ya. Ya. Jawabannya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem sirkulasi ya. Sebelum kita menutup materi kita hari ini, kita akan melakukan refleksi ya. Refleksi tentang apa yang tadi kalian diskusikan. Nah, uraikan apa saja gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Ya, itu pertanyaannya. Apa saja? Ya. Kita simpulkan dulu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas saya persilakan untuk melakukan doa bersama ya. Doa di Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.